Jadi kalau ada yang bilang pihak-pihak tertentu atau apalah apa toko yang menyebutkan pasti tumbuh terus, itu sebenarnya sangat tidak mungkin ya guys. Lebih kalau disebutnya bukan pasti tumbuh, tapi rambutnya itu menebal. Jadi kualitasnya itu lebih bagus gitu. Yang gue bisa bilang tadi, kalau folikelnya awalnya emang 10.000, nggak mungkin mendadak jadi 15.000 kalau dikasih perawatan. Oke guys, kembali lagi ke channel spesialis rambut. So kali ini gue akan share ke lu tentang bro yang melakukan perawatan Big Five. Jadi ini pejuang ganteng Big Five ya guys. Dan gue sangat nyaranin kalian buat ngeliat video ini dengan detail banget, karena ini gue akan jelasin ke lu mana rambut-rambut yang bisa diselamatkan dengan perawatan, mana yang cuman bisa dilakukan dengan transplantasi rambut. Oke, langsung aja ke bro ini. Nah, ini adalah kondisi bro ini sebelum pakai perawatan ya guys. Lu bisa lihat nih kondisinya kayak gini. Bisa dibilang cukup parah. Ini bisa dikatakan Norwood 3 lah ya, Norwood 3A lah. Jadi rambut atasnya tuh udah tipis banget, tapi masih ada gitu. Tipis banget tapi folikel rambutnya tuh masih ada. Folikel rambutnya tuh hanya menipis saja, mengecil gitu, dan dorman. Mengecil, dorman, miniatur folikel juga. Tapi yang sini nih, yang depan ini, folikelnya kecenderungannya kayak udah mati sih. Asumsi gue udah mati sih. Nih, dia kalau misalnya nggak botak, hairline normalnya tuh agak di atas kerutan dikit, ya setengah senti di atas kerutan, kemungkinan di sini. Berarti jaraknya udah ada sekitar 1 senti lebih lah ya. Udah 1 senti lebih lah jaraknya. Ini segini lah. Nah segini nih. Segini. Nih. Hairline normalnya dia di situ. Nih, segini. Kurang lebih segitu. Nah akhirnya dia melakukan perawatan Big Five. Ini 1 bulan pertama. Jadi rambutnya bisa bilang cukup tipis. Jadi cukup tipis karena fast shading juga. Nah ini bulan kedua, dia cenderung udah melewati fast shading, jadi rambutnya udah mulai tumbuh lagi. Ini bulan ketiga, bisa lihat, jadi udah lebih tebal. Dan ini bulan keempat. Ya bulan ketiga sama bulan keempat ya beda tipis lah ya, nggak begitu jauh. Dan lo bisa lihat nih bulan kelimanya dia. Tuh lihat, ini kelihatan banget kan guys. Jadi lebih yang tadi rambutnya tuh kecil-kecil, tipis-tipis, yang rambutnya tadi mentok cuman panjangnya sampai setengah senti doang, itu jadi lebih panjang, lebih hitam, lebih tebal lah. Sebenarnya kalau lebih banyak sih enggak. Jadi folikel rambutnya itu jumlahnya sama. Jadi folikel yang hidup itu jumlahnya sama, tapi folikel tadi yang dorman, yang ukurannya kecil, itu tuh bertambah besar. Nah, kamu yang maksud gue. Jadi secara jumlah sama, cuman secara kualitas rambutnya itu meningkat. Ibarat folikel rambutnya tuh dia ada 10.000 graf di atas. Jumlahnya tetap 10.000. Jumlahnya tetap 10.000, cuman ukurannya itu jadi lebih bagus. Ukurannya lebih tebal, panjangnya lebih panjang gitu, lebih hitam segala macam. Daripada sebelumnya yang 10.000 graf juga, 10.000 folikel juga, tapi ukurannya tuh kecil, terus ada yang dorman juga, terus nggak bisa panjang, kurang lebih kayak gitulah. Nah akibat ada Big Five, dia jadi bisa lebih bagus. Namun sayangnya sih guys, gue juga udah rekomen bro ini untuk cobain terus sampai pakai Big Five sampai hasil finalnya lah. Kita lihat nanti hasil finalnya sampai setahun tak kayak gimana. Dan hasil lo bakal lebih bagus, hasil dia ini bakal lebih bagus kalau dia improve sama transplantasi rambut. Kenapa? Nah, di sini deh, lo bisa lihat banget kan, rambutnya yang masih ada itu jadi tebel, tapi yang di sini itu kecenderungannya udah mati sih guys.
Nah kalau udah mati gimana? Kalau udah mati ya harus transplantasi rambut, itu cuma udah kayak solusinya gitu. Jadi yang di sini itu terselamatkan oleh perawatan, jadi lebih tebel tadi gue bilang. Folikelnya sama, cuman kualitasnya itu meningkat, guys. Folikelnya sama, tapi kualitas rambutnya itu meningkat, jadi lebih tebal. Tapi yang ini yang udah kinclong, yang folikelnya udah mati, itu cuman bisa dengan transplantasi rambut. Jadi yang di sini itu cuman bisa transplantasi rambut, yang di sini tuh masih bisa di-maintain, ditebalkan pakai perawatan. Jadi kayak gitulah guys. Jadi gue tuh sama sekali nggak bermaksud ya guys buat menghilangkan harapan yang lagi perawatan. Gue sama sekali nggak ada niat kayak gitu. Cuman gue itu ngasih faktanya tuh kayak gitu loh guys. Jadi yang bisa gue bilang tadi, tergantung ekspektasi lo lah. Ekspektasi lo tuh kayak gimana. Keduanya tuh oke, mau pakai perawatan, mau transplantasi rambut tuh oke. Mau ngelakuin keduanya juga boleh gitu. Cuman itu tadi fungsinya tuh beda guys. Kalau perawatan itu lebih cenderung menebalkan. Kalau folikel lo masih banyak yang hidup, folikel lo banyak yang masih bagus, masih mungkin cuman kecil-kecil doang, itu masih bisa banget dipakein perawatan gitu. Cuman kalau yang folikelnya udah mati ya lo harus transplantasi rambut. Itu udah emang kayak gitu. Jadi emang sangat tergantung dari ekspektasi individu dan mungkin preferensi budget juga. Kalau individunya emang perawatan pakai Big 3, Big 5 udah puas, ya udah perawatan aja udah cukup. Tapi seandainya banyak juga sih yang udah nyobain perawatan Big 3, Big 5 dan mungkin dia belum puas dengan hasilnya. Karena umumnya ya guys, yang gua dengar itu, salah satu gua juga ngalamin itu hairline yang udah nggak bisa dikembalikan dengan perawatan atau rambutnya kurang tebel, jadi dia mungkin lebih condong ya transplantasi. Ada juga kok yang udah nyobain transplantasi tapi mungkin ekspektasi dia masih kurang lah dengan ketebalan dari transplantasi, akhirnya dia perawatan juga. Jadi keduanya itu oke, keduanya itu sama-sama oke, tinggal ekspektasi lo itu kayak gimana, lo target pengen rambutnya tuh kayak gimana, setebel apa gitu, dan juga kondisi lo itu kayak gimana gitu. Jadi seperti yang gue tekankan ya guys, gue nggak ada niat buat menghilangkan harapan lo gitu. Gue yakin semua orang juga pengennya sih transplantasi rambut, cuman mungkin ada yang terkendala budget juga gitu, entah terkendala budget atau terkendala waktu kan juga ada juga. Jadi kalau ada yang bilang pihak-pihak tertentu atau toko yang menyebutkan pasti tumbuh terus, itu sebenarnya sangat tidak mungkin ya guys. Lebih kalau disebutnya bukan pasti tumbuh, tapi rambutnya itu menebal, jadi kualitasnya itu lebih bagus gitu. Yang gue bisa bilang tadi, kalau folikelnya awalnya emang 10.000, nggak mungkin mendadak jadi 15.000 kalau dikasih perawatan. Kalau folikel awalnya emang sisa 10.000, ya kalau dikasih perawatan ya tetap 10.000. Cuman kualitas folikel tadi, kualitas graft tadi, folikel rambut tadi itu lebih bagus. Jadi kayak gini nih tadi ya guys. Jadi folikelnya jumlahnya sama, tapi kualitasnya itu naik. Kayak lu bisa lihat di sini kan. Ini anggap aja ini kan 10.000 lah. Gua asumsi 10.000. Gua nggak mungkin juga ngitungin satu-satu ya guys. Nah, anggap aja dia punya 10.000 graft sisanya di sini. Dia pakai perawatan, ya tetap 10.000, cuman graftnya itu jadi lebih bagus, jadi lebih panjang, jadi lebih tebel, jadi lebih hitam, kurang lebih kayak gitu. Nggak mungkin yang 10.000 lo kasih perawatan tiba-tiba 15.000. Itu munculnya dari mana itu sangat tidak mungkin. Jadi sifatnya lebih menebalkan. Yang mungkin terjadi adalah kalau lo nggak perawatan malah lebih parah lagi nih. Misalnya rambut lo sisa ada yang di atas tadi ya 10.000, tiba-tiba jadi 5.000. Itu kalau lo lama-lama nggak perawatan, lama-lama juga akan berkurang, licin, kinclong gitu.
Nah jadi kalau perawatan tuh bagus banget buat maintain supaya DHT lu tuh nggak nyaurang lagi, supaya rambut lu lebih kuat. Nah kalau rambutnya udah tebel kayak gini nih, ini kan dia udah DHT-nya keblok kan sama Venus, dan juga dia ternutrisi dengan baik oleh perawatan-perawatan itu tadi. Jadi basically kedua hal itu sangat direkomendasikan kalau kalian ingin mengatasi kebotakan, entah perawatan atau transplantasi rambut. Itu sangat tergantung juga preferensi budget kalian dan ekspektasi kalian lah ya. Nanti gue akan bikin lebih detail perawatan dan transplantasi rambut, penjelasannya lah ya, mana yang lebih cocok buat lo. Ntar akan gue bahas di video lain. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Apabila gue ada kata-kata yang salah atau kurang pas buat kalian, tolong dimaafkan karena saya juga manusia. Jadi gue berharap gue bisa ngasih kontribusi lah buat para botakers semuanya. Gue berharap kalian nggak termakan oleh kata-kata pihak-pihak tertentu yang menyebutkan pasti tumbuh segala macam. Karena itu sangat tidak mungkin. Jumlah folikel rambut itu hanya bisa ditambah dengan transplantasi rambut. Oke guys, jadi gitu aja yang bisa gue share. Semoga yang gue share bermanfaat. Salam berambut, cheers!